Baik, jika ada dua hal seperti ini Pak Kudri, dedenya mengaku tidak disumpah, tapi tadi dalam BAP diberikan keterangan disumpah, seperti apa kemudian? Gini, biasanya ya kalau penyidik memperkirakan orang yang diperiksa itu sulit akan dihadirkan lagi di persidangan karena tempatnya jauh ya, atau misalnya dia tempatnya berpindah-pindah atau dia berkedudukan di luar negeri, maka dia waktu memberikan keterangan itu di bawah sumpah. Karena orang kalau bikin BAP itu tidak disumpah. Ya. Nah, kalau misalnya orang di BAP di bawah sumpah, hasil BAP itu bisa dibacakan, ya kan? Dibacakan dan hasilnya sama dengan dia memberikan keterangan di depan pengadilan. Oke. Isinya, ya isi dari BAP-nya itu. Nah, sekarang kan kita menyangkut di 242 Ya. KUHP. 242 KUHP itu dia bukan disumpah di penyidik, bukan. Disumpah di depan hakim, di pengadilan. Ini yang, ini kan ada pengertian sumpah. Jadi ya, Betul. menurut KUHP, berita acara di penyidikan dan di bawah sumpah dan dia tidak hadir di dalam persidangan, maka BAP-nya itu nilainya sama dengan dia memberikan keterangan sumpah di pengadilan. Baik. Isi BAP-nya. Isi BAP-nya. Nah, sekarang yang menjadi pengembangan, apakah yang orang yang di dalam kasus ini seperti yang dikatakan ini, dia itu dikenakan pengertian ya 242. Nah, memang untuk jelasnya supaya penyidik nanti sama penuntut umum bawa aja ke pengadilan untuk hakim nanti memberikan penafsiran untuk res vindik apakah ini juga termasuk 242 gitu loh. Karena kan selama ini physically itu orang harus hadir di di pengadilan gitu loh. Nah gitu loh. Dan biasanya yang 242 ini ya kan atas perintah hakim gitu loh. Misalnya hakim ini melihat bahwa si orang ini memberikan keterangan palsu. Nah, maka menurut KUHP ya kan hakim itu bisa memerintahkan penuntut umum supaya orang yang saksi itu dikenakan 242 gitu loh. Iya kan dikenakan. Nah, jadi saya kira untuk supaya ini perkara ini kan jelas ini ya penyidik gitu kan diberkas saja gitu terus dilimpahkan ke penuntut umum dengan permintaan supaya perkara ini segera juga dilimpahkan ke pengadilan untuk nanti hakim akan memberikan penafsiran apakah memang orang yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dan dia tidak hadir di pengadilan dan ternyata keterangannya itu palsu bisa dikenakan 242. Iya kan? Ini kan bisa saja kalau memang maksudnya supaya ini ada penafsiran res vindik ini. Kecuali misalnya dia memberikan keterangan misalnya dia dengan menggunakan sosmed atau macam-macam, itu bisa dikenakan undang-undang ITE itu yang saya katakan tadi. Kalau dia memberikan keterangan yang berbeda dengan itu di media gitu loh, itu kena undang-undangnya undang-undang ITE gitu. Baik, ya. Sebelum lebih lanjut, saya juga ingin bertanya kembali kepada Bang Ruli. Bang Ruli, kalau menurut pengakuan dari Dede, ia tidak disumpah saat memberikan keterangan. Tapi kemudian apakah ia memberikan keterangan pada saat di BAP tersebut dalam tekanan, Bang Ruli? Ya, saya sulit untuk bilang dalam tekanan, tetapi diarahkan. Keterangannya begitu. Jadi dia diarahkan untuk membuat BAP itu tentang kejadian pada tanggal 27 itu, kemudian yang mengarahkan itu adalah Aep dan juga Rudiana, dan kemudian penekanan saya kira nggak ada, dia tidak sebutkan itu, tapi ada yang disebutkan diarahkan karena apa? Karena dia nggak kenal sama semua itu yang terpidana itu, dia tidak kenal sama sekali gitu, dan tidak pernah ketemu juga gitu. Jadi itu yang bisa saya. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit ya. Bukannya kita ingin menyudutkan atau menjerat siapapun, tetapi masalahnya kami kan belum lama mendapatkan kuasa ini dan kami tidak tahu kejadian 8 tahun yang lalu seperti apa begitu. Oleh karena itu berdasarkan pendalaman kami, maka kami akan uji dulu begitu keterangan-keterangan yang ada. Oleh karena itulah kami melaporkan
RT Pasren dan anaknya Kapi, kemudian yang kedua Dede dan Aep, dan yang terakhir adalah Rudiana. Supaya kami dari pihak kuasa hukum terpidana mendapatkan bukti baru atau keterangan baru yang mana semua ini akan kami gunakan dalam rangka kami mengumpulkan bukti-bukti baru atau novum. Begitu supaya jangan ada salah pengertian. Baik. Kalau kemudian dalam prosesnya itu kemudian ke sana ke sini ya, saya pikir bagaimana, saya mohon maaf dan memang itu yang harus kami lakukan gitu. Baik, Pak Payung. Ya, ada komentar mengenai ini, melaporkan beberapa pihak untuk bisa mendapatkan novum atau bukti baru. Iya, ini kan semuanya ingin memberikan bukti sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Sehingga saya melihat posisi polisi setelah pra-peradilan ini sangat hati-hati sekali. Sehingga langkah gelar perkara awal itu, saya kira ketika tadi kan penjelasan dari pihak kuasa hukum kan bingung juga. Ini yang benar mana, dua keterangan yang berbeda. Disumpah atau tidak disumpah? Iya, kan itu beda. Bagi polisi, saya pikir betul Pak Kodri, mungkin langkah yang baik ya sesuai dengan SOP gelar perkara awal. Nanti kalau misalkan ya ini kan belum diputuskan apakah naik ke penyidikan atau tidak. Kalau misalkan naik, kemudian nanti proses ke jaksa, begitu nanti biar hakim yang memutuskan. Saya kira kalau semuanya jalan bagi polisi lebih terbuka, lebih transparan itu daripada tidak menangani ini. Karena situasinya kan sekarang polisi kan sulit. Kami Komnas merasa betul dalam berarti polisi tertekan dengan putusan itu. Tertekan karena seolah apalagi serangan di mana-mana, ini Polda Jabar nggak profesional dan sebagainya. Itu terus terang sempat membuat down anggota. Kami kemudian dari Komponas kan memang tugas pokoknya Komnas kan mendorong agar perwujudan polisi dan mandiri itu terbentuk. Maka kita dorong, kita sarankan tetap yakin, tetap percaya diri bahwa polisi bekerja dengan benar. Nah, saya kira kekhawatiran untuk kemudian diprosokkan lagi jangan sampai terjadi, sehingga langkah-langkah kehati-hatian itu salah satunya dengan gelar perkara awal itu dalam pandangan kami. Sehingga ya silahkan jalan para pihak kemudian dengan saling melaporkan, ya biarlah nanti kalau lapor ke polisi ya ditangani, diproses, karena kalau tidak dilakukan nanti kesannya kan ada ditutupi. Kesan ditutup-tutup itu yang pertama kali muncul, agar tidak muncul lagi tentu keterbukaan itu yang dilakukan. Saya kira yang dilakukan oleh Barreskrim ini mengantisipasi kesan menutupi persoalan ini. Karena ini kan berkembang terus Mbak, saling melaporkan. Padahal ini sudah inkrah, kan aneh ini, sudah inkrah, dipersoalkan lagi, bahkan ketika pra-peradilan ada lagi istilah baru, calon tersangka. Itu kan nggak ada di KUHAP. Di KUHAP hanya ada saksi, ada ahli, dan tersangka. Ini ada calon tersangka dan itu muncul di amar putusan. Ini kan jadi menarik dalam dunia ekonomi. Pak Kodri mungkin bisa mulai dari sisi hukum, tapi kami sebagai pengawas polisi melihat posisi polisi akan semakin sulit ketika kemudian banyak tafsir-tafsir itu. Dan sekarang hakim pra-peradilan juga perpol dijadikan bahan sebagai pertimbangan. Ini kan padahal ini kan internalnya kinerja Polri kan. Nah, jadi ini sangat menarik sekali, sehingga langkah-langkah kehati-hatian dari polisi agar jangan ada kesan menutupi, kemudian semua informasi, semua langkah-langkah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, ketentuan yang ada, baik itu KUHAP, baik itu perpolnya kepolisian dilakukan dengan benar. Kami dorong terus sepanjang itu memang sesuai dengan track yang benar, dan agar publik juga tidak semakin bingung. Ini kan sekarang publik semakin bingung nih Mbak, dengan banyak informasi ini. Ya, tujuan daripada penyelidikan itu kan membuat terangnya suatu perkara. Saya kira itu yang harus dipegang terus oleh polisi, bahwa tugas utamanya adalah membuat perkara ini terang. Nah, langkah-langkah ini saya kira harus kita support, Mbak. Baik, kasus ini berkembang kemana-mana, ada berbagai macam tafsir juga Bang Reza, tapi kalau kita dengarkan juga Kapolri mengatakan komitmen dari pihak kepolisian menyelesaikan kasus ini. Satu hal yang jadi catatan adalah masalah keterbukaan dari pihak kepolisian yang selama ini selalu menjadi sorotan. Bang Reza, ada catatan lain hingga tahap ini seperti apa kemudian menilai kinerja kepolisian? Iya, kami menilai kinerja kepolisian memang sangat luar biasa, dan juga dari awal kami ingin Pak Presiden itu membentuk tim pencari fakta yang benar-benar independen, yang terdiri dari para ahli hukum pidana yang nanti akan bersinergi dengan pihak kepolisian, dan itu akan membuat kasus ini
lebih cepat selesai, lebih transparan dan selesai semua. Jadi dari harapan kita yang pertama ya tetap dibentuknya tim pencari fakta biar kasus ini benar-benar independen dan transparan gitu Mbak. Baik, Bang Reza, mengenai pembentukan tim mencari fakta nanti Pak Wahyu bisa berikan pandangan di segmen berikutnya. Termasuk juga Pak Kudri, tadi sudah sempat saya tanyakan di segmen sebelumnya. Apa konsekuensi kemudian Dede ini ataupun juga nanti Aib, kita masih tunggu. Ketika kemudian memberikan keterangan palsu. Dan bisakah Dede yang saat ini sudah mengaku begitu, bisa menjadi perannya sebagai justice kolaborator? Nanti mungkin kita akan dengarkan lebih lanjut pandangannya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.